Jadi itu adalah salah satu dari solusi selaku guru olahraga, pendidik dan juga pelatih. Itu kita harus memanage waktu sebaik mungkin. Karena apa? Sebenarnya yang saya analisis, karena saya juga sebagai peneliti, yang saya analisis itu sebenarnya semuanya itu sudah dipangkas dari segi materi. Jadi diperingan, baik itu materi PJOK, materi tahfidz, materi mapel yang lain, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Arab, PAI, dan juga ada yang guru kelas, matematika, IPA, IPS, dan lain sebagainya. Itu semuanya itu sudah diringkas sebenarnya. Tapi banyak sekali orang tua yang tidak sadar bahwa itu diringkas. Kenapa? Karena yang biasanya di sekolah dilemparkan di rumah. Jadi tidak sadar, kok banyak banget tugasnya. Akhirnya di rumah sepaneng ngerjain tugas. Sebenarnya ya nggak ada salahnya, nggak ada benarnya. Cuman kita harus bisa memanage waktu lagi kayak gitu. Karena banyak sekali orang tua itu, mohon maaf ya, yang protes karena keberatan. Sebenarnya protes karena keberatan itu juga belum tentu benar. Dalam arti itu siapa tahu dalam manage waktunya yang salah. Padahal sebenarnya itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Bisa mengenal anak lebih baik karena di rumah, oh ternyata anak saya itu seperti ini toh. Nah, mengenalnya seperti itu. Nah, mungkin cukup itu dulu. Nah, terus kemudian kalau saya pribadi gimana solusinya? Ya, yang namanya orang tua itu adalah pendidikan pertama di keluarga. Jadi semua orang tua harus semangat. Saya di sini tidak ngomong doang, tapi di sini juga saya melakukan. Saya sendiri punya adik, dan saya harus melakukan itu, harus menyemangati adik saya supaya berolahraga tetap dan mengerjakan tugasnya itu juga jalan seperti itu. Jadi semuanya itu jalan, karena kita berada di situasi dan kondisi seperti ini. Jadi mungkin itu. Nah mungkin itu materi kita terlalu berat ya mungkin. Kita harus fresh lagi mungkin. Sebenarnya materi kita itu, kita nggak ada materi, kita nggak ada persiapan sama sekali. Di sini kita murni dari otak masing-masing, hasil analisis masing-masing. Jadi sebenarnya kita harus lebih santai, Coach. Oke? Kok saya di sini merasa sebagai pemateri seminar nasional gitu loh. Harus sepaneng kayak gitu. Enggak. Di sini kita harus santai. Karena kita semua adalah orang lapangan, betul? Siap. Betul. Olahraga itu ya banyak di lapangannya, iya nggak? Iya, oke. Panas-panasnya. Banyak panas-panasnya. Jadi kita di sini orang lapangan, kita tidak cuma berteori, kita itu juga melakukan. Saya adalah pelatih pencaksilat. Dan samping kiri saya adalah pelatih futsal atau sepak bola juga boleh. Dan samping kanan saya atletik lari. Atletik lari. Oke. Nah, kita sekarang bicara santai aja ya, Coach. Ya. Tadi materinya sudah terlalu berat ya. Belum. Oke, kita bicara santai aja. Baik, Coach Fuad. Kita mulai dari Coach Fuad. Hobinya apa? Hobinya Ya. banyak sebenarnya. Wes, multi talent. Multi talent. Oke. Hobinya apa ini? Oke, yang paling tentu yang paling saya suka sering adalah sepak bola, Futsal. ya olahraga semua saya suka. Wes. Cuman Oke. saya memang dua itu yang paling saya suka. Dua. Berenang juga saya suka. Oke. Hobi yang lain mungkin banyak yang sudah tahu ya. Wes. Apa surga dong? Enggak apa promosi. Ngopi. Banyak memelihara burung dara. Burung apa? Saya breeding burung lovebird. Breeding Ya, lovebird. jadi Kalau beli di mana, Coach? silakan kunjungi IG saya. Ya, apa? Namanya? Cantumkan. ADF17 Aviary. Iya. Kalau Lokasinya mana, Coach? Facebook bisa cek di Facebook saya. Oke. Alessandro Darfuad nanti bisa. Oke. Siap. Alamatnya mana, Coach? Alamatnya saya tepatnya di rumah di mungkin. Oh, mungkin Magelang ya? Oh ya, Magelang. Magelang. Oke, terima kasih. Ya. Coach Fuad, hobinya yang paling utama yaitu sepak bola dan futsal, dan banyak sekali olahraga yang dilakukan karena guru olahraga ya bisa semua lah sebenarnya. Oke, jadi seperti itu Coach Fuad. Kita kembali ke Coach Heri. Siap. Hobinya apa? Hobinya banyak juga sepertinya. Rata-rata orang lapangan itu banyak hobinya ya? Iya, Oke. karena mungkin olahraga itu ada pasang surutnya juga. Yes, ya. Yang hits apa nanti berganti. Pada saat ini mungkin sepeda, ini mulai turun nanti ada apa lagi kayak Oke. gitu kan. Kalau saya lebih ke olahraga kaki, lari, sepak bola, futsal, seperti itu saya lebih suka daripada olahraga tangan seperti voli, basket kayak gitu. Saya cenderung lebih olahraga kaki. Oh iya, siap. Jadi kalau Coach Heri ini
condong ke olahraga kaki, sepak bola, futsal dan lari dan lain sebagainya seperti itu. Oke, kalau untuk hobi itu, kalau untuk yang lain ada nggak? Kalau Coach Fuad tadi kan jualan burung nih, termasuk hobi juga sih, tapi ya juga bisnis ya. Bisnis. Kalau Coach Heri ada nggak? Sementara belum, ini Sementara baru soalnya baru lulus, masih muda. Oh iya, masih ini muda, guys. baru rintis. Merasa muda, paling muda ini. Merasa muda ya? Iya, Padahal muda. kan tahu ya siapa yang paling muda. Oke, lanjut. Ini semoga aja nanti ada peluang Amin. bisnis, rencana ada tapi belum dieksekusi. Oke. Sebenarnya apa Pak? Rencananya apa Coach? Jual jasa. Jual jasa. Ya. Ada nanti sebuah jasa yang baru direncanakan. Jasa diri. Oh, jangan, Bukan. jangan, bahaya itu. Bahaya. Nah, sebenarnya Coach Heri ini kayaknya saya pernah lihat daki, hobi daki juga, Pak. Kalau daki sebenarnya bukan hobi, itu hanya sebuah pelampiasan stres saja sih. Jujur aja kalau untuk pendakian yang gunung yang tinggi itu saya belum pernah melaksanakan kayak Merbabu, Merapi itu. Paling cuma yang pendek-pendek aja, hanya sekedar refreshing, perjalanan sejam 2 jam udah sampai puncak seperti itu sering saya kadang-kadang saya lakukan. Oh, iya. Tapi kalau untuk yang trek yang tinggi atau trek yang panjang belum pernah saya lakukan. Oke. Hobinya luar biasa ya. Jadi orang lapangan, orang-orang olahraga itu seperti itu. Kita tidak cuma berteori, tapi kita juga melakukan seperti itu. Kalau bisa ya, nggak ada yang tanya. Kalau bisa saya sendiri, sebenarnya sama banyak. Walaupun saya bukan jurusan olahraga, tapi saya itu menyukai olahraga dari SD. SD saya pernah ikut taekwondo, pernah ikut pencak silat, pernah ikut badminton, pernah ikut futsal, pernah Wah, ikut-ikutan ini loh. Bukan ikut itu Oh, mencari bakat. mencari bakat. Oh, bagus. Indonesia mencari bakat. Jadi dan alhamdulillah prestasi saya di pencak silat. Sementara ini Mantap. di pencak silat dan saya sekarang menjadi pelatih pencak silat. Walaupun saya bukan jurusannya olahraga, tapi saya suka sekali dengan olahraga. Bis, Sangat mantap. suka. Dan Pertahankan, Pak. tingkatkan. Oke. Dan beberapa bulan ini sebenarnya lama sih. Kemarin akhir tahun 2019 itu saya sempat menekuni paintball, panahan archery. Jadi sempat menekuni itu dan masih off dikit karena kita sibuk dengan pembelajaran online. Seperti itu. Oke, ada yang tanya lagi nggak? Nggak usah lah, kan saya harus yang nanya sebenarnya. Tadi hobi sudah, sepertinya saya akan menyangkut pautkan dengan sesuatu yang agak berat. Iya. Apa itu Pak? Wah, berat lagi. Pak. Duh, Tadi sudah berat, Ringan. kemudian ringan, Berat lagi, waduh. harusnya sedang ya. Oke, anggap saja ini sedang. Boleh lah. Tentang jodoh. Wah. aduh. Skip. Lambaikan tangan Pak buat kita, ayo. Lambaikan tangan. Gak ada pembahasan tentang jodoh. Ya sedikit lah, supaya teman-teman itu tahu lah bahwa samping kanan kiri saya itu masih belum ada jodohnya. Siapa tahu nanti yang Tanya juga. Oh iya ya, yang tengah juga ya. Siapa tahu yang nonton nanti terinspirasi menemukan jodoh dari YouTube saya. Oke. Siapa ya? Jangan lupa, jangan di skip ya. Oke, jangan di skip. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, next. Jodoh. Jadi Coach Fuad lah. Kenapa masih belum nikah? Sebenarnya salah satu faktor kenapa saya belum nikah. Kok serius ini? Oh, alah. Wah, ini pembahasan serius soalnya. serius, oke. Masa depan ini bahaya. Karena memang pendidikan saya ya. Oh, Kebetulan saya juga seperti Pak Aman. yes. Memang Coach lah. Dan kebetulan ini belum selesai, jadi yo kemungkinan salah satu faktor yang menghambat orang nikah itu kan pendidikan. Tapi calonnya udah ada, Pak. Itu kalau calon saya rahasia. Oh, mantap. Masih dirahasiakan. Karena memang belum ada. Karena memang belum ada. Oke, masuk lah. Oke. Cuman ya itu tadi, semua jodoh itu ada di tangan kita. Yang penting kita usaha. Cap. Oke, siap. Ya, kita cari yang terbaik. Bukan mencari yang sempurna, tapi mencari yang Terbaik.
terbaik itu kan bukan yang sempurna. Oh iya. Menurut kita. Tapi yang sempurna itu yang terbaik. Aduh, apa itu? Balik. Saya sedikit mengambil pepatah dari Wis, Gusmus. gimana pepatahnya? Ya, jika kita mungkin yang sempurna, kita untuk siap-siap dulu selama. Jadi saya tidak mau kita nggak sempurna. Saya mencoba mencari yang terbaik bagi diri saya. Oke. Karena saya punya kriteria. Nah, kriteria itu kan tiap orang kan beda-beda. Iya, betul. Ada yang kayak Pak Heri mungkin yang putih cantik. Iya. Pocongan itu. Putih tinggi. Aduh. Pocong. Tapi kalau Pak Aman mungkin yang muslimah yang mungkin Hafiz kan bisa Hafiz. Amin amin amin. Ya saya ya ada bias tersendiri tapi Iya. padanya Yang cantik sih. yang cocok gitu aja. Oh, iya. Bisa menerima Amin. saya apa adanya. Wis. Dan apa adanya. Diajak berjuang sama-sama. Kita seperti ini pembahasannya sedang tapi dibuat berat. Oke, jika menginginkan yang sempurna maka siap-siaplah jomblo selamanya. Dari Gusmus ya? Iya. Ya, Gusmus. Dari Gusmus. Oke, lanjut ke Coach Heri. Aduh, katanya paling muda. Iyalah, Tapi muda. sepertinya sudah punya calon. Masih jauh. Oh, masih jauh. Doakan saja. Doakan saja. Sedikit Kalau waktu, untuk apa ya, rencana menikah itu, kok berat ini? aduh, karena apa ya, masih muda juga sih, Merasa masih muda terus. Siap, Bro. usia 24. Wih. 24. 24 masih muda lah ya. Iya, masih muda. Untuk rencana nikah tuh sebenarnya kepenginan itu udah ada, Oh, iya. kepenginan itu udah ada. Ya maklum lah, ya udah dewasa juga kan. Tapi setiap orang kan punya beberapa pertimbangan, mungkin orang tua ataupun lingkungan seperti itu kan jadi salah satu pertimbangan. Oke. Jadi doakan saja yang terbaik. Iya. Untuk kriteria, Yes. saya sebenarnya itu kalau bicara kriteria itu sebenarnya tidak punya. Nice. Karena apa? Karena nanti saya punya kriteria A, B, C, D dan ternyata saya dikasihnya C, D, E, berarti saya memanipulasi diri saya sendiri. Nice. Ya kan berarti saya mencari A, B, C tapi ternyata dapatnya D, E, F. Berarti kan saya menipu keinginan saya sendiri. Jadi saya lebih baik tidak punya kriteria. Semoga yang terbaik buat saya. Amin. Benar sekali. Benar sekali. Oke, kebetulan saya langsung tiba-tiba di kepala saya itu langsung ada quotes untuk Coach Heri. Apa ini? Quotes-nya itu jangan hanya mengedepankan ekspektasi semata, Wis. tapi selalu perbanyaklah usaha. Wah. Gara-gara pola pikirnya Coach Heri ini saya jadi punya quotes baru. Oke, nah itu tadi adalah pembahasan kita dari guru teman-teman olahraga. Kita semua sama-sama menyukai olahraga. Jadi walaupun teman-teman berada di rumah, tetaplah bersemangat dalam berolahraga. Oke, Siap. kita salam semangat, salam olahraga Jaya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kembali ke amal.